Dalam perjalanan menuju ke sana, tiba-tiba Tokia mendapatkan panggilan dari kedua orang tuanya. Bensu berkata, "Tokia, bagaimana jika menyuruh Reka tidak pergi menghadiri pesta perayaan?" Tokia bertanya dengan linglung. "Kenapa?" Bensu menghelakan nafas. Menantu pamanmu masih muda telah menjadi ketua dinas perdagangan dan perindustrian. Sedangkan Reka, hanya seorang salesman kecil di pabrikmu, dengan kata lain dia hanyalah seorang gigolo yang mengandalkanmu. Apabila membandingkan mereka berdua, saudara-saudara pasti akan menertawakan kita, sangat memalukan sekali. Tokia merasa sangat canggung. Akan tetapi paman meminta dia harus pergi. Apabila Reka tidak pergi, bagaimana nanti jika paman marah? Bensu tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa detik kemudian, Bensu menghelakan nafas. "Lupakan saja, biarkan dia pergi. Menghargai pamanmu." Setelah mengakhiri panggilan, Tokia melirik Reka dengan penuh hati-hati. Seketika Tokia tidak ingin Reka pergi menghadiri pesta perayaan tersebut. Putri dari Paman Lili Mashita sering membandingkan dirinya dengan Tokia, akan tetapi tidak pernah melampaui dirinya. Kali ini dia mendapatkan seorang menantu ketua, sebuah kesempatan untuk menindas dirinya, dia pasti akan memamerkan hal tersebut. Pamannya sengaja menekankan Reka harus menghadiri pesta perayaan tersebut, mungkin dia ingin memanfaatkan kesempatan kali ini untuk mengejek dirinya. Hanya memikirkan saja, Tokia sudah merasa cemas. Kemudian dia melihat ke arah Reka. Reka sedang tertidur nyenyak di tempat duduk samping pengemudi. Tokia menggelengkan kepala dengan tidak berdaya. Tidak berperasaan, hidup tidak ada beban. Tidak lama kemudian mereka berdua tiba di tempat tujuan, Hotel Singaraja. Sebuah ballroom mewah dipenuhi banyak orang. Paman tidak hanya mengundang Tokia mereka sekeluarga, tetapi dia telah mengundang banyak saudara juga. Pesta perayaan ini tidak terkalah seperti acara pernikahan ataupun perayaan full moon. Putri dari Paman Lili Mashita, menantunya menjadi pusat perhatian seluruh acara, duduk di tengah meja makan. Para saudara sedang sibuk menyanjung paman mereka sekeluarga, tidak ada satupun yang menyadari bahwa Tokia dan mereka telah berjalan masuk ke dalam ballroom. Adrei hebat sekali. Masih muda sudah menjadi ketua, memiliki masa depan yang cerah. Lili mendapatkan suami yang baik, pasangan yang ideal, ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Adrei, sebentar lagi putraku akan lulus sekolah, kamu sebagai kakak iparnya, harus membantunya. Ekspresi wajah Lili terlihat bangga, Adrei menjawab dengan rendah hati, terlihat sangat senang. Ini membuat Tokia menghelakan nafas lega. Tokia berdoa di dalam hati semoga tidak ada yang memperhatikan mereka. Akan tetapi semakin mengkhawatirkan sesuatu hal tersebut semakin terjadi. Tiba-tiba Lili berkata, "Kakak Tokia, tidak tahu apa pekerjaan kakak iparku." Begitu Lili berkata, seluruh pusat perhatian tertuju pada Reka dan Tokia. Tokia berkata tersendat-sendat, Dia adalah salesman di pabrikku." Lili berkata sambil bergurau, "Ternyata bekerja denganmu, dengan kata lain dia adalah seorang gigolo yang mengandalkanmu." Hahaha, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Tokia merasa sangat malu. Setelah mereka selesai tertawa, Lili berkata, "Kakak, jangan marah, aku hanya bercanda denganmu saja." Menjadi seorang salesman di sebuah pabrik kecil masa depan terlihat suram. Bagaimana jika aku menyuruh Adrei menawarkan pekerjaan kepada kakak ipar? Adrei terlihat sengsara. "Lili, kamu sedang mempersulit aku. Dengar-dengar kakak ipar kita punya catatan kriminal, tidak dapat bergabung dengan partai politik." Lili berkata dengan ekspresi wajah tiba-tiba menyadari. "Ngomong-ngomong, bagaimana mungkin aku bisa lupa kakak ipar pernah dipenjara semalam 5 tahun? Stete." Seluruh ballroom menjadi heboh. Pasangan Tokia ternyata adalah seorang narapidana. Berita ini sangat menakjubkan sekali. Apabila membandingkan pasangan Tokia dengan pasangan Lili, bagaikan langit dan bumi. Walaupun saudara-saudara tidak mengatakan apapun, akan tetapi tatapan mata mereka dapat membunuh orang. Kali ini Bensu dan Afril benar-benar tidak bisa mengangkat kepala.
Sial mengapa mereka mendapatkan menantu sampah yang seperti ini? Hari ini mereka benar-benar dipermalukan. Apabila bukan karena situasi kurang tepat, mungkin pada saat ini Bensu akan mengusir Reka. Mengenai masalah Reka membantunya menjadi direktur, pada saat ini dia telah melupakan semua. Tiba-tiba paman berkata, kali ini Adrei terpilih menjadi ketua, di satu sisi karena kemampuannya. Tetapi masih ada satu alasan lagi, yaitu ada dukungan dari seorang Taipan. Seketika saudara-saudara merasa sangat penasaran. Siapa Taipan itu, bisa langsung mengangkat dirinya menjadi ketua. Paman berkata dengan bangga, keluarga Napolo, Greg. Setahu aku, Adrei dan Greg adalah teman dekat, sehingga tidak heran jika dia bantu Adrei. Seketika suasana menjadi sangat heboh. Keluarga Napolo merupakan 4 keluarga Taipan Geffen. Relasi Adrei sangat luas sekali. Dapat mengenal orang kaya yang seperti ini, sangat sulit untuk tidak menjadi kaya di kemudian hari. Dengar-dengar keluarga Napolo mendapatkan undangan Tuan Agung Valkyrie, Adrei, apakah kamu bisa bantu memohon kepada keluarga Napolo, membiarkan aku menjadi satpam di acara tersebut, bahkan petugas kebersihan juga boleh. Paman merasa sangat puas terhadap reaksi para saudara-saudara. Dia lanjut berkata, awalnya, Greg Napolo jatuh cinta pada Tokia, berencana menikahi Tokia. Akan tetapi tidak menyangka Tokia memilih seorang narapidana, apa yang telah orang tua ajarimu selama beberapa tahun ini. Harga diri keluarga Mashita telah dipermalukan oleh kalian sekeluarga. Para saudara-saudara mulai bergosip. Menolak seorang bilioner, kemudian memilih seorang narapidana, sungguh bodoh sekali. Mereka semua mulai mengomentari Tokia. Tokia merasa sangat terbuli dan ingin menangis. Paman, ini adalah urusan pribadiku, kalian tidak perlu ikut campur tangan. Brengsek. Paman menepuk meja dan berdiri. Aku adalah pamanmu, tentu saja aku berhak ikut campur tangan. Dari segi manakah narapidana ini dapat dibandingkan dengan Greg? Apakah dia kenal dengan pemimpin Dinas Perdagangan dan Perindustrian? Apakah dia dapat mengangkat Adrei menjadi ketua? Bahkan bisa menghadiri upacara akbar. Lagi pula, jika Adrei memiliki seorang saudara narapidana, itu merupakan sebuah noda, akan mempengaruhi karirnya, kamu ngerti? Tokia merasa sangat disalahkan. Kedua matanya memerah, tidak bisa berkata. Reka mengeluarkan sebatang rokok, kemudian menyalahkan rokok tersebut, sudut mulut sedikit terangkat. Apabila orang yang mengenalnya melihat adegan ini, pasti akan merasa lemas karena ketakutan. Tuan Agung Valkyrie merokok, itu menandakan bahwa dia akan segera meledak. Apabila dia meledak, akan ada hujan darah. Pada waktu yang sama, di lobi hotel. Pemimpin Dinas Perdagangan dan Perindustrian membawa sekumpulan orang datang ke sini untuk makan malam. Namun staf hotel memberitahukan mereka, ballroom terbesar di hotel ini telah direservasi. Ziggy ingin mengganti hotel, namun wakilnya, seorang gembul berkata, Tuan Ziggy, bagaimana jika aku pergi ballroom, melihat apakah mereka sudah selesai makan? Hari sudah malam. Apabila ganti hotel akan membuang banyak waktu. Setelah berpikir sejenak, Ziggy menganggukkan kepala. Iya, segera pergi lihat. Gembul menganggukkan kepala, kemudian berjalan menuju ke arah ballroom Tokia. Barn. Gembul mendorong pintu ballroom, meratapi seluruh anggota keluarga Mashita dengan tatapan dingin, berkata dengan nada suara arogan. Hei, kalian ganti ballroom lain, ataupun ganti hotel lain. Kami mau pakai ballroom ini. Paman berkata dengan penuh amarah. Siapa kamu, beraninya mengusir kami keluar dari ballroom ini? Gembul tersenyum sinis. Aku orang Dinas Perdagangan, beraninya kamu melawan aku, kamu sedang menghina seorang pejabat. Segera keluar dari sini, jika tidak siap-siap kalian dipenjarakan. Paman mencibir. Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Hehehe. Apakah kalian tahu siapa menantuku? Adrei, dia adalah ketua baru kalian. Apakah kamu berani mengusir ketua kalian dari ballroom? Lancang sekali. Saudara-saudara mengandalkan dukungan dari Adrei,
mereka semua mulai menghina Gembul. Gembul tidak terlihat cemas dan panik, senyumannya malah terlihat lebih mengerikan. Tatapan matanya menyapu kerumunan, kemudian tertuju pada Adrei. "Oh, Ketua Adrei, kamu di sini juga. Hebat sekali kamu, aku mengangkat kamu menjadi ketua, beraninya kamu menindas aku dengan jabatan ketua." Namun, pada saat ini wajah Adrei terlihat pucat karena ketakutan. Adrei bergegas berdiri dengan panik, kemudian memberikan sebatang rokok kepada Gembul. "Bang Bro, jangan marah Bang Bro. Mertuaku tidak tahu apa-apa, maaf telah menyinggungmu, harap Anda jangan masukkan hati dengan dia." Gembul tidak mengambil rokok tersebut, tersenyum sinis. "Tidak perlu, aku tidak berani mengambil rokok dari Ketua Adrei. Sekarang aku secara resmi memberitahukanmu, kamu sudah dipecat, segera pergi kemas barang-barangmu." Seketika ekspresi wajah Adrei terlihat pucat dan putus asa. Baru saja mendapatkan jabatan baru, kemudian jabatannya dicabut begitu saja, bagaimana mungkin dia bisa merelakan? Pada akhirnya dia menggertakkan gigi, kemudian berkata dengan tegas, Bang Bro, masalah ini tidak bisa sepenuhnya menyalahkanku. Aku belum menikahi putrinya, sekarang kita berdua tidak ada hubungan lagi. Jika Anda ingin pukul ataupun hukum dia, aku tidak akan campur tangan, kali ini mohon mengampuniku." Sedangkan ekspresi wajah paman dan saudara-saudara terlihat sangat suram. Adrei yang mereka banggakan, hanya butiran debu saja di hadapan Gembul. Bahkan demi untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia mendorong calon mertuanya untuk malu. Menamparkan wajah sendiri, suara tamparan terdengar sangat keras. Paman menunjuk Adrei dengan penuh amarah. Kamu jangan sok lupa." Lili mencakar Adrei dengan penuh amarah. "Kamu kacang lupa kulit, setelah diberi makan langsung menggigit majikan sendiri. Ketua yang seperti apa ini, bikin aku jijik, mengapa kamu harus memperlakukan kami sekeluarga seperti ini?" Adrei mendorong Lili. Karena tenaga terlalu kuat, Lili terjatuh duduk di atas lantai. "Aku sebagai seorang ketua, bagaimana mungkin bisa berbarengan dengan orang-orang yang seperti kalian? Segera keluar dari sini, berikan ballroom ini kepada Bang Bro." Tadi akrab seperti keluarga, seketika berubah menjadi musuh demi kepentingan diri sendiri, sungguh menakjubkan sekali. Lili menangis karena kesal. Paman menggertakkan gigi, mengeluarkan kartu terakhirnya. "Aku beritahu kamu, menantu iparku adalah Greg Napolo. Apabila kamu tidak menghargai aku, kalian tetap harus menghargai Greg." Seketika Gembul terlihat penasaran. "Jika tidak salah, kalian adalah anggota keluarga Mas Hita." Paman menganggukkan kepala, mengira bahwa trik ini berhasil. "Benar sekali, dia adalah tunangan Greg, Tokia Mas Hita." Gembul berkata dengan nada sinis. "Hehehe, Greg memang masih punya sedikit malu. Namun, jika dia demi kalian dan dia menyinggungku, aku akan siaran langsung untuk makan taik." Seketika ekspresi wajah mereka terlihat suram dan putus asa. Bahkan kekuasaan Greg saja tidak dapat menekan Gembul. Gembul meratapi Tokia. "Ngomong-ngomong, sekarang Tokia telah menjadi orang terkenal menyelingkuhi Greg di depan umum. Hal tersebut pasti akan menghebohkan seluruh kota Geffen. Biarkan aku tebak, dia pasti adalah gigolo yang dipilih oleh Tokia." Tokia merasa sangat malu, seketika dia ingin membenamkan kepala di bawah tanah. Sedangkan Reka perlahan-lahan berdiri, tatapan matanya penuh dengan amarah. Afril merasa ketakutan, dia bergegas menarik sudut baju Reka. "Duduk, cepat duduk, biarkan dia marah saja. Mari bicarakan setelah dia tenang," Reka berkata dengan nada datar. "Ibu, Anda tidak perlu khawatir, akhir-akhir ini, selalu ada yang datang mengganggu Tokia. Hari ini aku akan memusnahkan mereka semua." Begitu selesai berkata, Reka menghisap rokok dengan kuat, puntung rokok tersebut mulai terbakar. Detik berikutnya, Reka memasukkan puntung rokok tersebut di dalam mulut Gembul, kemudian mencekik lehernya, menekannya ke dinding. Seorang pria gemuk yang berat badannya hampir 150 kg, kedua kaki terangkat dari lantai. Wuwu,
Gembul menjerit histeris, berusaha melarikan diri. Akan tetapi, kedua tangan Reka seperti sebuah tang, mencekiknya dengan kuat, tidak bisa dilepaskan. Barn. Seluruh anggota keluarga Mashita tertegun. Bahkan Greg saja tidak berani memprovokasi orang tersebut, namun orang tersebut dihantam oleh Reka. Mencari mati. Akan tetapi, seketika mereka semua merasa sangat senang. Alasan mengapa mereka merasa senang, karena Reka yang memukul Gembul, apabila begitu Gembul akan melampiaskan amarahnya pada Reka. Pada saat itu, anggota keluarga Mashita dapat memutuskan hubungan dengan Reka, kemungkinan besar mereka dapat bebas dari tanggung jawab. Tokia merasa sangat kaget, bergegas menarik lengan Reka. Lepaskan tanganmu. Reka menghempaskan Gembul ke atas lantai dengan kuat, lantai tiba-tiba berguncang. Gembul batuk dengan kuat, ingin memuntahkan puntung rokok tersebut, akan tetapi dia malah memuntah 2 teguk darah segar. Mati, kamu harus mati. Kedua mata Gembul terlihat sangat merah dan mengerikan. Tolong, cepat datang ke sini. Tokia menarik lengan Reka, berjalan ke depan jendela. Cepat kabur dari jendela, pergi dari kota Geffen, bersembunyi untuk sementara waktu namun, paman dan saudara-saudara tiba-tiba menghalangi di depan jendela. Jangan pergi. Kamu harus tanggung jawab atas perbuatan kamu sendiri. Wajah Tokia terlihat sangat pucat. Reka menenangkan Tokia. Tokia, kamu jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab atas semua ini. Mereka tidak akan mempersulitmu. Kamu. Tokia berkata tersendat-sendat, tidak bisa berkata. Begitu Sigi mendengar suara jeritan Gembul, dia bergegas membawa pasukannya masuk ke dalam ballroom. Begitu melihat adegan yang di depan mata, kedua mata Sigi membelalak. Siapa yang melakukan ini? Paman bergegas mendorong Reka keluar dari ballroom. Dia yang pukul kami, tidak kenal dia. Tiba-tiba Bensu teringat sesuatu, bergegas menarik Avril berdiri dari tempat duduk dan menjauhi Reka. Sekarang Reka seperti sebuah masalah besar, tidak ada yang berani mendekatinya. Pada saat Ziggy melihat Reka, dia merasa ingin mati saja. Dia lebih memilih untuk menghadapi Dewa Neraka, daripada menghadapi Reka. Reka mencibir dan meratapi Ziggy yang bergemetaran. Ziggy, bawahanmu sombong sekali. Sembarangan merebut ballroom orang lain, kemudian sembarang menghina orang lain sesuka hati, sungguh hebat sekali. Ziggy merasa lemas, langsung berlutut di atas lantai. Tuan Valkyrie, salahku, aku tidak bisa mendisiplinkan bawahanku, aku pantas dihukum. Jangan khawatir, aku pasti akan menghukum Indro. Indro Sanusi, kamu sudah dipecat, kamu tunggu diinterogasi saja. Seketika ekspresi wajah Gembul terlihat suram, hatinya penuh keputusasaan. Sialan, siapa dia yang telah aku provokasi, bahkan Ziggy saja harus berlutut padanya. Reka berkata dengan nada dingin. Pergi dari sini, apabila aku melihat kamu dan bawahanmu bertingkah semena-mena di hadapanku lagi, aku akan potong kepalamu. Ziggy bergegas bersujud dan berterima kasih kepadanya, kemudian membawa bawahannya pergi dari sini. Baju Ziggy basah kuyup karena keringat dingin. Karena dia mengetahui bahwa Reka ingin memotong kepalanya, itu tidak hanya sekedar omongan saja. Hening, suasana ballroom menjadi sangat sunyi. Seluruh anggota keluarga Mashita ternganga, mulutnya mereka dapat dimasuki sebutir telur. Adegan ini sungguh ironis sekali. Adrei yang disanjung oleh mereka, Greg yang mereka tidak mampu bergaul, mereka semuanya telah diinjak-injak oleh Gembul. Sedangkan Reka yang dihina dan diejek oleh mereka, malah menginjak Gembul di bawah kakinya. Sebenarnya siapa menantu dari keluarga Tokia ini? Reka meratapi Tokia dengan tatapan yang penuh kasih sayang. Tokia, apakah kamu sudah kenyang? Tokia kembali sadar. Iya, sudah kenyang. Reka, ayo, kita pergi jalan-jalan santai. Tokia langsung menganggukkan kepala. Baik, begitu sampai di depan pintu, tiba-tiba Reka berkata kepada Gembul yang telah membatu. Tadi orang-orang ini bilang, mereka tidak kenal aku, apakah kamu sudah dengar?
Dengan kata lain, adalah aku tidak mengenal mereka, kamu tidak perlu memikirkan perasaanku, kamu boleh berurusan dengan mereka sesuka hati. Gembul tersenyum. Mengerti, mengerti, Tuan Valkyrie jangan khawatir. Seluruh anggota keluarga Mas Hitam mulai merasa cemas. Setelah mereka berjalan keluar dari ballroom, ekspresi wajah mereka penuh dengan kekhawatiran. Reka, apakah kamu benar-benar tidak peduli dengan paman mereka? Reka berkata sambil tersenyum simpul. Aku dengar arahanmu. Tokia menarik nafas. Bagaimanapun kita adalah keluarga. Sehingga, lupakan saja. Reka, baiklah. Biarkan paman mereka memohon pada orang tuamu. Baru saja kedua orang tuamu dan aku dipermalukan, sekarang aku telah mengembalikan harga diri mereka yang hilang. Wajah Tokia sedikit memerah. Kamu telah berpikir matang. Ternyata, Reka baru saja pergi, Gembul mulai mengancam paman mereka. Cih, hanya seorang dengan jabatan e-commerce, aku benar-benar tidak peduli. Aku beritahu kalian ya, aku adalah anggota keluarga Sanusi, salah satu dari 4 keluarga besar di Geffen. Membunuh kalian keluarga Mas Hita sekeluarga, itu seperti bermain. Semua orang di keluarga Mas Hita ketakutan sekali begitu mendengarkan ini. Di depan keluarga Sanusi monster besar yang agung ini, keluarga Mas Hita bahkan tidak memiliki hak sedikit pun untuk berlutut dan minta ampun. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Pada akhirnya, paman tertua yang bereaksi lebih dulu. Dia dengan cepat menyerahkan sebatang rokok kepada Bensu dan membantu menyalakan rokok itu sendiri. Bensu, aku ini kakak kandungmu. Kamu tidak mungkin hanya melihatku mati begitu saja tanpa menyelamatkanku kan? Ucapan kakak tadi agak keterlaluan, kamu jangan terlalu kesal dengan kakak iya. Yang lainnya pun juga kembali sadar dari keterkejutannya, langsung mengelilingi pasangan suami istri, Bensu dan Afril. Kak Bensu, kamu benar-benar mendapatkan menantu sejati yang berbakat, yang membuat keluarga kalian jadi lebih terhormat. Ucapan kami barusan tadi, Cih, kamu anggap kami ini kentut saja, aku saja jijik kalau mengingatnya. Lalu apa itu Adrei? Dia sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan menantumu, bahkan membawakan sepatut saja, tidak layak. Adik laki-lakiku, adik perempuanku, mereka memang agak temperamental, tapi pemuda ini memiliki sifat yang baik. Menurutku, tidak peduli kita atau kalian tetap harus membujuknya iya. Bensu dan Afril merasa cukup tersanjung dalam sekejap. Pasangan itu selalu dipandang rendah oleh kerabat dan keluarga lainnya seumur hidup ini, tapi sekarang mereka disanjung oleh yang lain bagaikan seperti Dewa Buddha. Dalam waktu sesingkat ini, mereka tidak tahu bagaimana harus beradaptasi dengan ini. Wajah mereka sangat merah, tidak tahu sebaiknya harus memedulikan siapa. Sesekali menanggapi salah satu dari mereka, bahkan dengan tersenyum menunjukkan gigi mereka. Merasa bangga dan puas sekali, hanya seperti itu saja. Sekarang yang paling menyedihkan di tempat itu adalah Adrei. Dia yang tadinya berada di atas, dalam sekejap langsung jatuh. Orang-orang terus memukul dan meneriakinya, rasanya benar-benar pahit dan asam sekali. Dia minta maaf kepada Lily, tapi Lily malah menendangnya sampai tersungkur di lantai. Awalnya, Lily mengandalkan Adrei untuk memberi tekanan kepada Tokia. Tapi sekarang malah sebaliknya, jangankan dibandingkan dengan Reka, Adrei bahkan membuatnya dan ayahnya maju untuk melindunginya. Bikin marah sekali. Setelah pesta perjamuan berakhir, Bensu menolak dengan sopan permintaan paman tertua untuk mengantar mereka pulang, lalu dia pulang jalan bersama Afril. Di tengah perjalanan, Afril tiba-tiba terisak. Bensu langsung panik, istriku, kamu kenapa? Afril berkata dengan agak mengeluh, aku menikahimu selama 30 tahun, juga telah diganggu dan direndahkan oleh keluargamu selama 30 tahun. Tapi, mereka baru saja datang ke rumah kita beberapa hari, namun langsung membuatku bangga dan puas beberapa kali. Kamu ini dasar pria tak berguna, bahkan tidak lebih baik dari narapidana. Bensu penuh dengan ekspresi bersalah, istriku, maaf ya. Aku telah membuatmu menderita bersamaku selama ini.
Afril berkata lagi, "Hei, menurutmu, apakah Reka benar-benar orang biasa? Apa mungkin orang biasa dapat menakut-nakuti Ziggy sampai seperti itu? Reka, jangan-jangan dia pejabat tinggi yang berpengaruh yang menyembunyikan diri." Bensu tersenyum pahit, "Istriku, kedepannya kamu tolong kurangi membaca novel-novel yang tak bermanfaat itu ya. Hal seperti itu hanya terjadi di dalam novel. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi dalam dunia nyata? Jika dia benar-benar seorang pejabat tinggi yang berpengaruh yang menyembunyikan diri, mana mungkin dia mau menanggung narapidana di keluarga Astina selama 5 tahun. Bahkan dia tak bisa memberikan seserahan seharga 600 juta dalam pernikahan besar." Afril berusaha berpikir, lalu bagaimana menjelaskan mengenai Ziggy yang sangat takut padanya. "Oh iya, aku tiba-tiba ingat. Dulu, Reka mendapatkan pesanan seharga 200 miliar dari keluarga Eropah Geffen. Keluarga Eropah adalah keluarga terkaya di Geffen. Bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan pabrik kecil milik Tokia? Menurutmu, apakah jangan-jangan Reka mengenal salah satu anggota keluarga Eropah Geffen, jadi dia mengandalkan kekuasaan keluarga Eropah untuk menakuti Ziggy?" Bensu tiba-tiba menepuk kepalanya, "Oh iya, aku tiba-tiba ingat, ketua keluarga dari keluarga Eropah pernah dipenjara selama beberapa tahun. Reka juga pernah dipenjara. Waktu dan tempat saat dia dipenjara juga sama dengan waktu dan tempat ketua keluarga Eropah dipenjara. Kemungkinan besar dia kenal dengan ketua keluarga Eropah saat dia dipenjara." Mata Afril bersinar, "Kemungkinan ini sangat tinggi. Upacara akbar dari Tuan Agung Valkyrie, keluarga Eropah juga merupakan salah satu penyelenggaranya. Jika Reka benar-benar mengenal ketua keluarga Eropah, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa tiket untuk pergi ke upacara akbar itu. Jika keluarga Mashita kita ini dapat masuk dan mengikuti upacara akbar itu, bukannya kita seperti langsung berubah jadi keluarga terpandang bak burung Phoenix. Cih, bukankah keluarga Astina selalu membawa-bawa tiket masuk untuk menekan kita? Tunggu nanti kita juga masuk ke sana, mari kita lihat bagaimana mereka akan memberi tekanan lagi pada kita." Bensu juga ikut bersemangat, "Iya benar, benar sekali. Kita pulang dan langsung tanyakan pada Reka. Afril, telepon Tokia dulu, minta Tokia membawa Reka pulang." Dalam beberapa hari ini, Tokia selalu membawa Reka untuk tinggal di pabrik bahan baja. Rumah Tokia dan rumah Astina berada dalam satu komplek, yang satu di bagian utara dan yang satu di bagian selatan. Dulu, dua keluarga ini sering berkomunikasi. Tapi sejak Reka muncul, dua keluarga ini benar-benar pecah. Pada saat ini, Tokia sedang memasak mie untuk Reka di dapur sebagai tanda terima kasih kepadanya. Reka duduk di sofa dan bersantai sambil menonton TV. Punya rumah, benar-benar enak sekali. Pintu terbuka, Bensu dan Afril sudah kembali. Reka bergegas berdiri dan menyambut mereka. Afril agak mengangguk, Duduklah." Nadanya tidak lagi begitu masam dan kejam, tapi juga tidak bisa dianggap ramah. Seperti sedang menghadapi orang tak dikenal. Baru saja duduk, Afril sudah tidak sabar dan langsung berkata, "Reka, coba beritahu kami, bagaimana kamu bisa kenal Ziggy?" Reka berkata, "Ziggy mengidap batu ginjal. Aku yang menyembuhkannya, kita kenal dengan cara seperti itu." Afril sangat kecewa, "Oh ternyata begitu. Awalnya, aku berharap kalau kamu bisa mendapatkan beberapa tiket masuk ke upacara akbar. Kelihatannya, aku yang terlalu banyak berpikir deh." Reka buru-buru berkata, "Apakah kamu ingin pergi ke upacara akbar?" "Tidak masalah, besok aku bisa membawa kalian masuk ke sana." Afril menatapnya dengan mata tak berdaya, lalu berkata, "Siapa yang tidak tahu kalau upacara akbar itu akan dilaksanakan besok? Pembelian dan penyebaran tiket masuknya sudah dihentikan dari dulu. Bagaimana kamu akan membawa kami masuk ke sana?" "Reka, jika kita pergi ke sana, itu akan menjadi upacara akbar luar biasa karena dikunjungi tamu mulia. Jadi, mana perlu kita masuk dengan tiket masuk?" Afril terlalu malas untuk bicara dengan Reka, langsung pergi ke dapur. "Tokia, apakah mie ini untuk Reka?"
Sini biar aku saja yang masak. Bensu juga melemparkan sebungkus rokok kepadanya, menghela nafas lalu kembali ke kamar tidur. Semangkuk mie dan sebungkus rokok ini untuk membalas kebaikan Reka hari ini. Tapi Reka sudah puas dengan ini. Dia makan mie-nya dengan lahap sekali. Tokia yang duduk di samping mengotak-atik ponselnya dengan bosannya, menggoyangkan kaki kecilnya, dia tampak sangat cantik sekali. Saat sudah selesai makan mie, Tokia berkata, "Reka, kamu tidur di sofa malam ini, kamu tidak keberatan kan?" Reka membuka mulutnya tapi belum sempat bicara, Tokia sudah lebih dulu berkata lagi, "Baguslah kalau tidak keberatan." Reka tercengang. "Apa orang tuamu tahu kamu sangat nakal?" "Tokia, tunggu sebentar." Reka menghentikan Tokia, "Apa ada urusan lain?" Kata Tokia. "Reka, besok aku akan melamarmu di upacara akbar itu. Tolong kamu siap-siap ya." Tokia terkekeh, "Bagaimana dengan tiket masuknya?" "Reka, tidak ada." Tokia, "Heh." Reka mengerutkan keningnya. "Apa maksudmu dengan heh?" Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Tigerwolf, "Sebarkan informasi, aku besok akan menyatakan cinta kepada seorang gadis biasa di upacara akbar itu." Tigerwolf, pesan diterima. "Besok aku akan mengirim mobil limusin 88 untuk menjemput Anda dan kakak ipar." Dalam semalam tak ada yang bisa dikatakan. Begitu langit mulai kembali bersinar, Tokia dibangunkan oleh suara ribut dan bising sekali. Dia berjalan keluar dari kamar tidur dengan masih mengantuk, menyadari kalau ayah dan ibunya sedang bersandar di jendela, mencondongkan sebagian besar tubuhnya untuk melihat keluar. Suara ribut dan bising itu berasal dari luar jendela, seluruh komplek ini seperti diledakkan dan digoreng. "Ibu, ada apa sih?" tanya Tokia dengan penasaran. Afril buru-buru berkata, "Tokia, ayo sini. Ada berita besar yang mengejutkan." Tokia bergegas maju ke samping jendela. Dan hanya dengan sekali lihat, Tokia juga ikut tercengang. Di gerbang komplek, mobil pengantin mewah yang tak terhitung jumlahnya berhenti di sana, menghalangi seluruh jalan komersial. Tapi bukan ini intinya, namun plat nomor mobil-mobil ini semuanya plat warna hitam, yang berarti ini semua adalah kendaraan khusus militer. Mobil militer yang mewah ini telah menggemparkan seluruh komplek di dekat situ. Ribuan orang menjulurkan kepalanya hanya untuk menyaksikan mobil militer mewah itu. Satu persatu dari mereka terus berseru dan berteriak penuh semangat. "Ya Tuhan!" Tokia menutup mulutnya karena sangat terkejut. Siapa yang memiliki kemampuan hebat ini untuk memobilisasi begitu banyak kendaraan militer? Afril berkata, "Dari berita yang dapat dipercaya," katanya, "hari ini Tuan Agung Valkyrie akan melamar seorang gadis biasa pada upacara akbar tersebut. Mobil-mobil khusus ini pasti ada di sini untuk menjemput gadis yang beruntung itu." Benar-benar tidak menyangka, ternyata kita tinggal di komplek yang sama dengan wanita Tuan Agung Valkyrie. Ini adalah suatu kehormatan besar. "Apa?" Tiba-tiba Tokia seolah disambar petir. Dia menatap Reka dengan mata panas berapi-api. Apa yang Reka katakan kemarin malam tiba-tiba kembali muncul di kepalanya, "Aku akan melamarmu di upacara akbar itu." Selain itu, wanita yang akan Tuan Agung Valkyrie nyatakan cinta padanya adalah seorang gadis biasa. Dan tinggal di komplek ini. Pikiran berani ini tiba-tiba muncul di kepalanya. Dia berkata dengan suara yang bergetar hebat, "Reka, apa? Apa ini ada hubungannya denganmu?" Reka agak tersenyum sedikit, "Apa kamu menyukainya?" Kepala Tokia langsung kosong, dia berkata dengan tergagap, Aku tidak tahu." Pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba berkumpul di lantai bawah. Sebuah suara samar terdengar, "Ya Tuhan, kamu ternyata adalah wanita Tuan Agung Valkyrie, keluarga kita ternyata bertetangga." Afril terkejut senang, meraih tangan Tokia dan berlari ke bawah. "Tokia, wanita Tuan Agung Valkyrie ada di bawah, ayo pergi dan lihat siapa gadis itu. Jika kita bisa memiliki hubungan yang baik dengannya, keluarga kita pasti akan sangat makmur." Reka tercengang. Dia sangat tidak berdaya, jadi dia hanya bisa ikut turun ke bawah. Tokia berjalan menuju lantai bawah,
Setelah tertiup angin dingin, pikirannya jadi lebih waras. Dia tersenyum pada dirinya sendiri, konyol, kekanak-kanakan. Aku tadi hampir saja percaya kalau Reka adalah Tuan Agung Valkyrie. Tuan Agung Valkyrie yang mulia itu, bagaimana mungkin pernah dipenjara? Hei, kemarin malam dia terus membual. Hanya saja hari ini, kebetulan bertemu dengan kenyataan kan. Avril menarik Tokia, terus masuk menjejalkan diri di tengah kerumunan. Dia ingin melihat wajah asli dari wanita Tuan Agung Valkyrie, sekalian berniat untuk menyenangkan dan bersikap baik dengan wanita itu. Dan saat mereka melihat fokus kerumunan, pipi mereka langsung memanas, dunia seolah berbalik. Astina, ternyata Astina. Pada saat ini, dia dengan ekspresi bangganya seolah berkata mendapatkan jackpot. Aku dari awal sudah bingung, bagaimana bisa Tuan Agung Valkyrie yang mulia mengundang rakyat biasa untuk berpartisipasi dalam upacara akbar. Ternyata, dia suka padaku dan ingin melamarku di upacara akbar tersebut. Para tetangga buru-buru memujinya, Astina, kamu sangat cantik. Tidak ada yang salah jika Tuan Agung Valkyrie bisa menyukaimu. Oh iya, Astina, bagaimana kamu bisa ada apa-apa dengan Tuan Agung Valkyrie? Astina berkata, kalian seharusnya tahu kalau adikku adalah seorang prajurit militer. Aku pergi ke pasukan militer untuk mengunjunginya beberapa hari yang lalu, tidak sengaja bertabrakan dengan seorang prajurit muda. Jika dipikirkan sekarang, prajurit muda itu mungkin saja Tuan Agung Valkyrie. Dia pasti jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Para tetangga pun memujinya dengan gila-gilaan. Nada bicara mereka diliputi kagum dan iri. Pada saat ini, Astina tiba-tiba menyadari ada Tokia di antara kerumunan. Senyum di sudut mulutnya menjadi suram. Dia menarik Tokia ke sisinya dan berkata, Tokia, jika membicarakan ini, aku harus berterima kasih banyak padamu. Jika kamu tidak mengambil mantanku yang tak berguna itu, merebut Reka. Mungkin Tuan Agung Valkyrie dan aku tidak akan punya kesempatan bersama. Wajah Tokia langsung memerah, dia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ibu Astina, Kimi, juga dengan sinis bicara kepada Avril, Avril, bukannya kamu mendapatkan menantu berharga ya? Dan bahkan mengatur Bensu untuk menjadi kepala departemen. Hehe, aku kasih tahu ya, posisi kepala departemen bukanlah apa-apa di mataku. Ketika Tuan Agung Valkyrie menikahi putriku, aku ingin menjabat sebagai kepala direktur rumah sakit. Pertama, aku akan mengeluarkan Bensu dari sistem medis rumah sakit. Kedepannya, kamu tinggal tunggu keluargamu kelaparan saja sana. Avril ketakutan, memohon pada Kimi dengan getir, Kimi. Semuanya di masa lalu hanyalah salah paham. Kamu sangat kesal kepada kami. Reka yang sedari tadi diam, tiba-tiba bicara. Keluarga kalian tidak pergi ke upacara akbar sebagai pelayan, bisa-bisanya sebegini sombong. Ini bak satu batu yang menyebabkan 1000 gelombang ombak. Para tetangga yang berusaha menyenangkan Astina, satu persatu memberikan hukuman kepada Reka. Astina juga marah sekali, Reka, kamu ini pasti akan memandang buruk apa yang tak dapat kamu peroleh. Cih, lupakan saja. Aku justru berterima kasih padamu karena tidak menikahiku, malas sekali berurusan denganmu. Oh iya, kamu tidak berhak untuk masuk ke upacara akbar itu. Tenang saja, aku akan mengambil beberapa foto upacara akbar itu untukmu agar membuka matamu dan melihat dunia. Reka, tapi aku harap itu bukan fotomu sebagai pelayan. Astina tergagap, kamu omong kosong. Reka malas sekali memedulikannya. Dia menoleh dan berkata kepada Tokia, Tokia, ayo kita pergi. Tokia sekeluarganya bergegas pergi dari tempat itu. Ketika sudah berjalan menjauh, Avril berkata dengan marahnya, Reka, apa kamu bisa mengumpulkan hal-hal baik? Sekarang, menurutmu apa kita bisa membuat masalah dengan keluarga Astina itu? Apa kamu tidak senang jika tidak membahayakan keluargaku sampai mati? Reka berkata dengan besar hati, tenang saja, mereka hanya pantas jadi pelayan yang melayani kita, tidak perlu takut kepada mereka. Ayo pergi, kita naik mobil dan pergi ke upacara akbar itu.
Dia bicara dan berjalan menuju mobil khusus berwarna hitam. Tokia buru-buru berteriak, "Reka, mobil kita ada di sini." Bensu tiba-tiba menepuk kepalanya dan berkata, "Istriku, lebih baik bagaimana kalau kita sekarang juga pergi ke alun-alun besar di luar auditorium untuk menyaksikan keramaian. Jika pergi sekarang, kita pasti dapat tempat yang bagus." Afril mengangguk, "Baiklah, aku cepat, ayo cepat jalan. Jangan sampai terlambat, nanti kita tidak akan dapat tempat di alun-alun." Mereka bicara, Tokia sekeluarga buru-buru masuk ke mobil mereka. Reka berdiri di tempat, berjalan bukan, tidak berjalan juga bukan. Pada akhirnya, dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya bisa memanggil Tiger Wolf, "Kami akan mengemudi sendiri, kamu kembali saja dulu." Tiger Wolf, pesan diterima. Di sini, Astina sekeluarga dengan dikelilingi oleh para tetangga berjalan menuju mobil khusus dengan bangga. Pemandangan ini sama megahnya dengan tur keluarga kaisar. Namun belum sampai mendekati mobil khusus itu, mobil-mobil pasukan militer itu tiba-tiba melaju pergi. Wajah Astina langsung memerah malu. Dia melambaikan tangan ke mobil khusus untuk memberi isyarat agar mereka berhenti. Tapi mobil khusus itu seolah tak melihatnya, tak bermaksud melambatkan laju mobil sama sekali. Adegan itu sangat memalukan dan canggung. Ternyata mobil-mobil ini tidak datang untuk menjemput mereka, ini hanyalah kepedean mereka sendiri. Pada akhirnya, Kimi panik dan langsung menggunakan kepintarannya. Benar-benar sial sekali. Reka, pria sampah itu sudah membuang-buang waktu kita saja. Awalnya sudah janjian naik ke mobil jam 9. Tapi sekarang sudah jam 9 lebih 10. Pasukan mobil militer pun pergi karena sudah tak sabar menunggu. "Astina, ayo kita naik mobil sendiri." Astina mengangguk, Mau bagaimana lagi, hanya bisa pergi naik mobil sendiri." Para tetangga tiba-tiba baru mengerti ternyata ada batasan waktu. Namun, masih ada beberapa orang yang agak percaya dan ada yang agak curiga. Tokia melaju cepat sepanjang jalan, akhirnya mencapai tujuan dalam waktu 1 jam. Alun-alun di luar auditorium besar upacara akbar. Tepat setelah memarkir mobil dan keluar dari mobil, tiba-tiba ada 4 orang berjas dan berkacamata hitam muncul tiba-tiba mengelilinginya. Ini sungguh mengejutkan Tokia sekeluarga. Seorang yang memimpin membuka kacamatanya lalu memberikan 2 tiket masuk kepada mereka dengan penuh hormat. "Halo, Tuan Mashita, ini tiket masuk upacara akbar Anda. Tolong diterima." Bensu sekeluarga tercengang diam di tempat. Tiket masuk. Mereka ternyata memiliki kesempatan untuk masuk dan mengikuti upacara akbar itu. Tokia memandang Reka dengan ekspresi heran, "Apakah kamu yang mengatur ini?" Reka hanya mengerutkan kening. Dia tidak mengatur siapapun untuk menghadiahi tiket masuk. Dia menggelengkan kepalanya, "Itu tidak diatur olehku. Kita sama sekali tidak memerlukan tiket masuk untuk masuk ke dalam." "Haha, tentu saja itu bukan dia." Terdengar sebuah suara tawa yang sinis. Beberapa orang itu pun melihat ke asal suara itu. Ada seorang pemuda yang berjalan turun dari dalam Mercedes-Benz yang tidak jauh dari sana. Pemuda itu mengenakan jas bermerek terkenal, kaki mengenakan sepatu kulit ges, memakai jam tangan Patek Philippe di tangannya, seorang yang seperti pameran merek terkenal. Orang ini bukanlah orang lain, tapi Greg dari keluarga Napolo. Sudah 2 kali sebelumnya, dia menggunakan berbagai trik untuk memisahkan Reka dan Tokia, tapi 2 kali itu juga berakhir dengan kegagalan. Kali ini, dia memutuskan keluar dan melakukannya sendiri. Saat melihat Greg, ekspresi wajah Tokia jadi sangat tidak baik. Afril buru-buru bertanya, "Greg, apa kamu yang menghadiahkan tiket masuk ini?" Greg mengangguk, "Aku dengar Paman dan Bibi ingin masuk ke tempat upacara akbar ini. Jadi, aku memikirkan berbagai cara untuk mendapatkan 3 tiket dari keluarga Napolo." Afril sangat senang sekali, "Terima kasih, Greg. Di mimpi pun, aku ingin sekali masuk di upacara akbar ini." Ekspresi wajah Bensu merah berseri, dia semakin lama memandang Greg, semakin merasa puas. Namun, Tokia agak tidak senang,
bagaimana kita bisa menerima hadiah yang begitu berat dan mahal begini, cepat kembalikan padanya. Menerima tiket masuk ini, itu berarti ayah dan ibunya telah menerima Greg sebagai menantu mereka. Tokia tidak ingin menghabiskan seumur hidup dengan pria playboy seperti itu. Avril berkata dengan kesal, gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan sih? Ini adalah niat baik Greg, bagaimana bisa menolaknya? Selain itu, kamu bukannya tidak tahu situasi keluarga kita sekarang. Astina sekeluarga akan cari masalah dengan kita. Ketika kita masuk ke acara besar itu, status kita pun jadi lebih bermartabat. Astina harus mempertimbangkan dengan baik jika kita ingin menyerang kita. Greg buru-buru berkata, Paman dan Bibi, tenang saja pokoknya. Astina hanyalah seorang karyawan keluarga kami. Jika dia mau mencari masalah dengan kalian, dia harus melewatiku lebih dulu. Tokia baru saja ingin membantah, tapi Greg lebih dulu memotong ucapannya, Paman dan Bibi, Tokia, ayo kita pergi. Upacara akbar akan segera dimulai. Namun, kita hanya memiliki 3 tiket masuk. Sepertinya pemuda ini tidak akan bisa ikut masuk. Greg mengarahkan jarinya menunjuk Reka. Avril buru-buru berkata, dia orang luar, tidak usah memedulikannya. Tokia, ayo cepat masuk. Jangan sampai menunda acara besar ini. Tokia buru-buru berkata, ayah ibu, aku tidak enak badan, aku tidak ikut pergi. Greg bergegas bertanya dengan penuh perhatian, tidak enak badan. Bagaimana kalau aku menemanimu pergi ke dokter? Avril buru-buru berkata, tidak usah, tidak usah. Greg, ayo kita pergi ke upacara akbar ini dulu. Tidak usah pedulikan gadis ini, dia tahu kalau Tokia sangat keras kepala, tentu tidak akan bisa dibujuk. Jika terus berlama-lama seperti ini, itu tidak akan berguna. Greg tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalan, baiklah. Tokia, saat aku sudah keluar nanti, aku akan membawakan dokter terbaik untukmu. Dia berpikir asalkan dia bisa mendapatkan perhatian dari Bensu dan istrinya, maka tidak perlu khawatir Tokia tidak patuh dan mengikutinya. Reka yang sedari tadi tidak bicara, tiba-tiba berkata, Paman Bibi, jika nanti tidak bisa masuk, atau ada masalah yang terjadi, kalian bisa langsung meneleponku. Aku akan membantu kalian menyelesaikan masalahnya. Greg tertawa terbahak-bahak, jika aku saja tidak bisa membawa mereka masuk, maka mungkin tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang dapat membawa mereka masuk ke dalam. Lagi pula, untuk apa meneleponmu jika ada masalah, apa kamu mau malah menambah kekacauan? Hahaha. Avril memutar bola matanya dengan tak berdaya, Greg, sudah jangan pedulikan dia. Ayo cepat kita masuk. Mereka bertiga pun pergi. Tokia menatap Reka dengan kecewa, ayo kita pulang saja. Reka menggelengkan kepalan, masih belum boleh pergi. Paman dan Bibi pasti akan menelepon kita untuk meminta bantuan nanti. Tokia menghela nafas dalam-dalam, kamu ini ya, sebenarnya kepercayaan dirimu ini berasal dari mana sih? Lupakan saja, aku tidak ingin melewatkan upacara akbar ini. Ayo kita tonton dari sini saja. Di sisi lain, Greg tiba-tiba menghela nafas berat, Paman Bibi, Tokia sepertinya tidak senang bertemu denganku. Avril buru-buru berkata dengan nyaman, Greg, tenang saja. Tokia hanya bingung untuk sementara waktu ini. Nanti kalau aku pulang, aku akan bicara padanya. Nanti dia pasti akan mengerti. Bensu juga berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir tentang mereka sama sekali, bocah itu sama sekali tidak sebanding denganmu. Sekarang Tokia bersama dengan mereka hanya karena merasa masih baru dan segera. 2 hari berlalu, dia pasti akan melihat siapa yang memperlakukannya baik dan siapa yang memperlakukannya dengan tidak baik. Greg menghela nafas lega, kalau begitu minta tolong ya Paman Bibi. Segera setelah itu, mereka pun sudah mendekati pintu masuk acara besar itu. Alun-alun di depan pintu masuk sudah penuh sesak, hanya tampak kepala orang-orang saja yang benar-benar memenuhi seluruh tempat di alun-alun. Semua orang ini adalah orang-orang yang tak berhak untuk masuk ke dalam tempat upacara akbar itu, hanya dapat menyaksikan keramaian itu dari luar pintu masuk.
Ada banyak reporter media yang tak terhitung jumlahnya melaporkan langsung dari tempat kejadian. Kemegahan upacara akbar seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap kali seseorang masuk ke dalam, akan muncul klimaks seruan kecil di tempat itu. Karena bagaimanapun, orang-orang yang bisa masuk ke dalam tempat acara besar itu, semuanya adalah orang-orang yang sangat terkenal. Avril dan Bensu dengan bangganya mengikuti Greg di belakang, menikmati tatapan memuja dari lautan manusia. Yang memeriksa tiket di pintu gerbang, semuanya adalah prajurit tentara yang bersenjata lengkap. Greg menyerahkan 3 tiket masuk ke mereka untuk masuk ke dalam. Tapi karyawan pengecek tiket menghentikannya, "Berhenti, tiket kalian palsu, kalian tidak boleh masuk." Greg terkejut, "Ini tidak mungkin. Aku mendapatkannya lewat jalur normal dan resmi. Bagaimana mungkin bisa ini palsu?" Karyawan pengecek tiket pun agak kesal, "Aku tidak akan mengatakan hal yang sama untuk kedua kalinya, cepat mundur." Bagaimana mungkin Greg mau menyerah? Jika tidak bisa masuk, itu hal sepele karena tidak berhasil menyenangkan Bensu dan istrinya. Tapi itu jadi masalah besar, karena ini sungguh memalukan. Bagaimanapun, banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya di tempat itu. Greg berkata lagi, "Coba kamu periksa lagi dengan cermat, pasti kalian salah. Kami jadi tertunda masuk ke dalam tempat acara besar ini karena kesalahan kalian, maka kalian tidak akan mampu untuk menanggung risikonya." Karyawan pengecek tiket itu tersenyum dingin, lalu membuang tiket masuk itu ke dalam sampah, lalu menjentikkan jarinya. Puluhan prajurit tentara di belakangnya langsung bergerak dan mengepung mereka bertiga, lalu menodongkan moncong senapan hitam langsung ke arah kepala mereka. "Iyakah tiket masuknya palsu, tapi kalian masih saja punya alasan?" Mereka bertiga ketakutan sampai ingin ngompol karena ditodong dengan moncong senapan hitam itu. "Tiket masuk upacara akbar Tuan Agung Valkyrie dipalsukan, ini adalah kejahatan dengan hukuman pemenggalan kepala." Greg langsung menyerah, "Oke, ini salahku, ayo kita pergi sekarang." Karyawan pengecek tiket itu tersenyum dingin, "Pergi. Kalian tidak menghargai baik-baik saat diberi kesempatan tadi, sekarang ingin pergi begitu saja, tidak semudah itu. Ayo katakan, dari mana kamu mendapatkan tiket masuk palsu ini? Tidak bicara, maka akan langsung ditembak di tempat." Klek, klek. Para prajurit segera menurunkan kait pengaman. "Oh, aku akan mengatakannya." Garis pertahanan psikologis Greg sudah langsung runtuh, mereka berdua yang mendapatkannya. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk Bensu dan istrinya. "Apa?" Avril dan Bensu tercengang di tempat, kepala mereka langsung berdengung keras. Greg ini benar-benar membuat mereka jadi bertanggung jawab atas ini. Avril memaki dan marah-marah dengan kesalnya, "Greg, kamu dasar iblis jahat keji, kamu ini membuat tuduhan palsu." Greg berkata dengan marah, "Cih, mana ada tuduhan palsu ke kalian? Padahal jelas-jelas kalian berdua yang mendapatkan 3 tiket ini, memaksaku untuk ikut berpartisipasi dalam upacara akbar ini. Ayo cepat katakan, sebenarnya dari mana kalian mendapatkan tiket masuk palsu ini?" Bensu hampir gila, Aku bunuh kamu ya dasar binatang." "Cukup," teriak karyawan pengecek tiket dengan marah, lalu menatap Bensu dan istrinya, "Kalau tidak mengatakan dari mana asal tiket masuk palsu ini, maka tunggu mati saja." Aku. Avril marah sekali sampai tak bisa bicara. Pada saat ini, mata Greg tiba-tiba bersinar, lalu berkata, aku tahu siapa. Tiket palsu ini didapatkan oleh Reka. Dia dulu pernah dipenjara, tidak disangka sudah bebas tapi masih saja tidak bertobat. Hei, kalian berdua telepon Reka sekarang, minta dia ke sini." Greg memutuskan untuk mengalihkan tanggung jawab ini kepada Reka. Pertama, itu dapat menutupi kejahatan mereka. Dan kedua, ini dapat menyingkirkan saingan percintaannya. Sekali tembak langsung dapat 2 keuntungan. Namun, Bensu dan istrinya malah ragu-ragu. Mereka pernah melakukan kesalahan, membuat orang yang tidak bersalah membayar kesalahan orang lain.
Mereka tidak bisa melakukan hal jahat seperti ini. Greg pun jadi tak sabar, mengambil ponsel Bensu, mengirim pesan ke Reka. Cepat kemarilah, ada sesuatu yang bagus. Darah tinggi Bensu melonjak, dia berkata, Greg, kamu bajingan. Hari jikapun aku mati, aku juga akan menarikmu mati bersama. Greg, sana minggir, aku jadi ikut terseret masalah karenamu. Kalian harus bertanggung jawab. Di sisi lain, Reka yang menerima pesan teks itu, menepuk pundak Tokia. Tokia, ayo pergi. Ayah dan ibumu mencari kita. Tokia terkejut, kenapa ayah dan ibu mencari kita? Reka berkata, mungkin sedang dalam masalah. Tokia langsung lemas dan hampir jatuh. Menyebabkan masalah di tempat seperti ini, mana mungkin itu masalah sepelekan. Segera setelah itu, mereka berdua pun sampai ke pintu masuk. Avril ketakutan, dengan cepat mengedipkan mata memberi isyarat pada Reka dan Tokia, menyuruh mereka cepat pergi. Namun, Greg malah menunjuk Reka, Pak, dia itu membuat dan mendapatkan tiket palsu ini. Cepat tangkap dia. Apa? Tokia gemetaran bak disambar petir, hampir jatuh ke tanah. Tiket masuknya palsu. Tiket masuk Tuan Agung Valkyrie dipalsukan, ini adalah kejahatan yang hukumannya pemenggalan kepala. Abis sudah, dasar Greg sialan, dia mau mencelakai mereka. Namun, mereka masih begitu tenang seperti biasanya. Dia langsung berjalan maju dan memapah Bensu dan istrinya yang lemas di tanah untuk bangun. Berdirilah, tidak apa-apa. Aku akan membawa kalian masuk. Avril mendorong Reka dan berkata, siapa kamu, aku tidak kenal denganmu. Cepat kalian pergi. Dia tidak ingin menyeret Reka dalam hal ini. Tokia juga segera sadar kembali, buru-buru maju, Pak, aku bersaksi kalau tiket masuk itu milik Greg, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Greg berteriak dengan marah, fitnah kamu. Tokia, kamu tidak mematuhi aturan, demi melindunginya kamu berani menjebakku. Dasar tidak tahu malu. Wajah Tokia memerah sekali karena marah, dia belum pernah melihat orang bermuka tebal seperti ini sebelumnya. Reka menghibur Tokia dan berkata, Tokia jangan khawatir. Kita tidak hanya akan baik-baik saja hari ini, aku akan membawa kalian semua masuk ke upacara akbar. Greg berteriak, Pak, apa Anda dengar itu? Dia membawa tiket masuk palsu, ingin memasuki tempat upacara akbar itu. Ini benar-benar tidak menghormati Tuan Agung Valkyrie sama sekali. Cepat kendalikan Reka dan jangan biarkan dia lari. Karyawan pengecek tiket melepas sarung tangan putihnya, meninggalkan pintu tiket, berjalan perlahan menuju Reka. Greg tampak senang karena berhasil. Wajah Tokia sekeluarga sudah pucat sekali. Ini sudah berakhir, ini benar-benar berakhir kali ini. Namun detik berikutnya, tindakan dari karyawan pengecek tiket itu mengejutkan seluruh orang di sana.